Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustasari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tawakal dan keyakinan. Pertama yaitu pengertian dari keyakinan sendiri. Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Kemudian pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata tawakkala, artinya menyerahkan, mempercayakan dan memperwakilkan. Tawakal sendiri harus datang dari hati, tidak hanya keluar dari ucapan saja. Jadi di sini tawakal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan. Kemudian, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tawakal di dalam Al-Quran surah At-Talaq, yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kemudian dalam hadis nomor 74, dapat kita lihat sama-sama juga beserta artinya. Kemudian di sini sedikit menjelaskan tentang kandungannya. Yang pertama yaitu tingginya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengingat telah diperlihatkan kepada beliau beberapa umat beserta nabi-nabi mereka. Kemudian keterangan tentang karunia Allah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena jumlah umat beliau adalah yang terbanyak dari seluruh umat. Kemudian, kebenaran tidak dilihat dari banyaknya pengikut dan jumlah jari-jari yang diangkat dalam musyawarah, karena ada seorang nabi yang datang pada hari kiamat bersama 2 orang, dan juga nabi yang datang bersama 1 orang, serta ada pula nabi yang datang sendirian tanpa seorang pun yang bersamanya. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa kebenaran seorang dai atau penyeru dakwah Islam tidak bisa diketahui pasti berdasarkan jumlah pengikut atau kelompoknya. Kemudian pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Umat ini sangat dikasihi, terbukti dari 70.000 diantaranya akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian penjelasan perihal keutamaan dan ketentraman para sahabat. Kemudian keutamaan orang yang dilahirkan dalam keadaan memeluk Islam dan belum tercampur oleh sesuatu dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian dibolehkan berjihad dalam masalah yang tidak terdapat nas penjelasannya, dan ini ditunjukkan untuk mengantarkan seseorang kepada kebenaran dan cara mengamalkannya. Kemudian di antara cara atau metode belajar mengajar adalah pengajaran mengangkat suatu permasalahan, lalu dia membiarkan para pelajar membahasnya, baru kemudian dia membenarkan mereka. Kemudian keutamaan tawakal kepada Allah dan bersandar kepadanya dalam menolak mudarat dan menerima manfaat. Disebutkan pula tentang apa yang telah disiapkan Allah bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu berupa ganjaran dan pahala. Kemudian terhadap ruqyah, upaya penyembuhan penyakit dengan bacaan yang disyaratkan. Kemudian disarankan tasya'um. Kemudian memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk memetik buah kebaikan. Sebagaimana perbuatan Ukasyah ketika meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah terhadap harapannya, yakni supaya ia termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian keutamaan Ukasyah, dia termasuk penghuni surga. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa orang yang dipastikan masuk surga tanpa hisab tidak hanya berjumlah 10 orang, tetapi yang benar-benar
adalah lebih dari itu. Jadi pengkhususan 10 orang tersebut hanya dikarenakan nama mereka ditegaskan dalam satu hadis. Kemudian hadis nomor 75 dari Abu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, dan karenamu aku melawan musuh-musuhmu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keperkasaanmu. Dari kesesatan diriku tidak ada ilah sembahan yang hak melainkan Engkau semata. Engkaulah yang maha hidup yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati." Kemudian adapun kandungan hadisnya itu kewajiban bertawakal kepada Allah. Kemudian segala sesuatu selain Allah akan binasa, karena itu diciptakan tidak layak dijadikan, karena itu ciptaannya tidak layak dijadikan sandaran. Kemudian disunahkan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang sempurna. Kemudian hadis nomor 76 yang artinya dari Abu Abbas, ia berkata, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung." Kalimat itulah yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Ketika itu pula yang diucapkan Nabi Muhammad ketika orang-orang berseru kepada beliau, "Sesungguhnya orang-orang telah bergabung untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka." Akan tetapi, ucapan tersebut malah menambah iman mereka. Mereka berkata, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, adapun kandungan hadisnya yaitu keutamaan tawakal kepada Allah, bahwa sikap ini sangat dianjurkan dan ketika menghadapi saat-saat kritis. Kemudian, hendaklah mengikuti jejak para nabi dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Kemudian tawakal kepadanya termasuk di antaranya yaitu manhaj para nabi. Kemudian musuh-musuh Allah selalu berusaha untuk mencelakai para rasulnya dan para pengikut mereka. Kemudian pergulatan antara kebenaran dan kebatilan serta para pendukung keduanya sudah berlangsung sejak dahulu. Kemudian hadis nomor 77 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung." Dijelaskan dalam kandungan hadis yaitu tawakal kepadanya dan kelembutan hati merupakan salah satu faktor yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan membuat mampu meraih kemenangan dengan berbagai kenikmatannya. Kemudian kesempurnaan tawakal diumpamakan dengan burung, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis nomor 78 dapat kita lihat di situ. Kemudian artinya dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kandungan hadisnya, yaitu kebenaran dan kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kecintaan Nabi dan para sahabat kepada jihad, kemudian pengaruh tawakal kepada Allah terbukti dengan keberhasilan seseorang keluar dari berbagai kesulitan hidupnya. Kemudian perlindungan yang diberikan Allah kepada nabinya boleh mengantungkan senjata jika keadaan dianggap aman. Kesigapan para sahabat, kemudian hendaklah pemimpin atau panglima perang ikut serta dengan terjun dalam peperangan bersama pasukannya. Kemudian sifat pemaaf dan kemuliaan akhlaknya. Kemudian hadis nomor 79 yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ia bertutur, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang."
Adapun kandungan hadisnya yaitu perintah untuk benar-benar bertawakal, kemudian mencari rizki termasuk wujud kesungguhan. Kemudian tawakal yang benar adalah sumber rizki terbaik. Kemudian rizki tidak dapat atau tidak datang dengan kekuatan, melainkan kita harus mencarinya sendiri. Kemudian dalam hadis nomor 6 hadis ke-6 nomor 80 dapat kita lihat hadis dan artinya. Kemudian sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kandungan hadisnya, yaitu disunahkan mengajarkan kebaikan, perhatian Islam terhadap segala segi kehidupan dan berbagai urusan umat Islam. Islam adalah agama yang fitrah. Kemudian dianjurkan berbaring miring di sebelah kanan ketika hendak tidur. Kemudian disunahkan menjadikan doa tersebut sebagai ucapan terakhir. Orang-orang beriman senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian diwajibkan memperbarui perjanjian kepada Allah pada setiap malam. Perintah berwudu sebelum tidur. Kemudian hadis nomor 81 dapat kita lihat hadis dan artinya di situ. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit kandungannya, yaitu kesetiaan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hijrah ke Mekah dan Madinah. Juga cinta kasih Abu Bakar yang mendalam kepada Rasulullah. Kemudian diwajibkan percaya sepenuhnya kepada Rasulullah. Juga penjagaan dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis nomor 82. Dapat kita lihat hadis dan artinya tertera di dalam layar. Sedikit kandungan hadisnya yaitu berzikir ketika memulai aktivitas dan hendak keluar rumah. Kemudian memohon perlindungan karena sumber kesesatan dan penyesatan bisa berasal dari godaan jiwa. Kemudian hadis nomor 83. Juga dapat kita lihat hadis beserta artinya. Adapun kandungan hadisnya yaitu keutamaan tawakal kepada Allah serta kewajiban berlindung kepadanya. Sesungguhnya tawakal bagaikan benteng yang kokoh yang mampu menjaga setiap muslim dari tipu daya setan. Kemudian tidak ada daya dan upaya bagi seorang hamba dalam menyelesaikan segala urusannya melainkan dengan pertolongan Allah semata. Pemeliharaan dan penjagaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dari gangguan setan. Kemudian ketidakmampuan syaitan dalam menggoda orang-orang yang telah diberi petunjuk Allah dan telah dia tanamkan kecintaan kepada keimanan sehingga ia menjadi perhiasan dalam hatinya. Kemudian syaitan tolong-menolong untuk menyesatkan umat Islam. Juga disunahkan membaca doa setiap kali keluar rumah agar mendapatkan kebaikan dan yang terkandung di dalamnya. Kemudian hadis nomor 84 yang artinya dari Anas, ia bercerita, dahulu pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang bersaudara. Salah seorang di antara keduanya suka mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang seorang lagi giat berusaha mencari penghasilan. Kemudian orang yang berusaha itu mengadukan saudaranya kepada Nabi. Maka beliau bersabda, barangkali kamu diberi rizki karena dia, saudaramu itu. Adapun kandungan yang dapat diambil dari hadis tersebut yaitu siapa saja yang memfokuskan diri pada menuntut ilmu dan memahami hukum-hukum agama demi menjaga syariat Allah, maka dia akan menyediakan baginya orang yang akan mengurus urusan dan mencukupi kebutuhannya. Kemudian anjuran menolong orang-orang berilmu dan orang-orang yang berupaya menuntut ilmu. Kemudian seorang diberi rizki disebabkan orang yang ditanggungnya. Kemudian boleh mengeluhkan sesuatu kepada penanggung jawab masalah, pemimpin, penguasa, kaum muslimin. Kemudian pengagungan terhadap urusan agama
harus lebih sering dilakukan daripada pengagungan terhadap urusan dunia. Juga sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk mencari rezeki dengan keringat sendiri dan tidak terus-menerus menjadi beban orang lain. Sebab bagaimanapun juga tangan di atas tetap lebih baik daripada tangan di bawah. Adapun kesimpulannya, sebagaimana tertera dalam setiap kandungan hadis, tawakal adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, seperti dalam halnya mencari rizki. Kita harus tawakal dengan benar. Juga rizki tidak dapat datang karena kekuatan, dan sepatutnya penuntut ilmu itu mencari rizki dengan keringat sendiri dan tidak terus-menerus membebani orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.